fal yauma. Kedua fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran wala naqulu lilladzina zalamu dzuqu azaban nar lilladzina zalamu dzuqu azaban narillati kuntum biha kuntum biha tukadzibun. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Pada hari ini sebagian dari kamu tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan pada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim. Nah, itu dikatakan kepada orang-orang zalim. Rasakan azab dan azab neraka yang dulu kamu dustakan. Jadi ketika datang azab kepada mereka, minta menangguhkan, tidak bisa menolak dan tidak ada bermanfaatnya. Pada hari itu dia minta, nggak bakal dikabulkan karena sudah waktunya azab itu datang kepada dirinya sendiri. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kanu yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftara wa qala allazina kafaru
dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang mereka berkata, orang ini tidak lain hanyalah ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang tiada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka berkata, ini adalah orang ini tidak hanya ingin menghalang-halangi kamu. Orang ini hanya ingin menghalang-halangi kamu. Jadi yang membacakan ayat-ayat itu ini menghalang-halangi kamu untuk mengabdikan diri kepada bapak-bapakmu, ya kan? Pada nenek moyangmu dulu. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah padanya itu untuk menghambat dia, untuk menghalangi dia untuk melakukan sesuatu. Misalnya taruhlah di dalam melaksanakan tahlilan, ya kan, orang-orang mati. Ketika kita kata tahlilan, ini mana ayatnya? Ini ayatnya begini, tidak ada mengatakan ini. Ini dari bapak-bapak saya dulu, ya begini. Berdoa di kuburan seperti itu juga, karena warisan dari bapak-bapak. Nah, dan mereka berkata ini adalah kebohongan dan sihir yang diada-adakan. Dan orang-orang kafir, kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak hanya lain hanyalah sihir. Nah, jika orang-orang kafir juga kata ini adalah datang kepada mereka adalah merupakan sihir yang nyata. Jadi orang-orang yang berseberangan dengan dia, tetapi berseberangannya itu membacakan Al-Quran. Ini Al-Quran ini mana? Siapa yang nyuruh? Siapa yang merintahkan bacakan seperti ini? Nabi tidak melakukan, tetapi dia melakukan juga. Katanya ini adalah dari nenek moyang saya dulu. Masa nenek moyang saya salah? Nah, ini permasalahan yang timbul di dalam masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu seperti itu. Dia hanya terpaku kepada warisan dari nenek moyangnya, bukan terpaku kepada ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Nah, kadang-kadang kita lebih paham Al-Qurannya, dia tidak paham Al-Qurannya. Itu masalah. Dan dia sudah merupakan ibadah. Inilah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, ya kan? Seperti yang dikatakan di dalam fenomena pemahaman Al-Quran itu, dibaca Al-Qurannya kemudian dapat pahala masuk surga. Ini yang seperti ini yang dibicarakan oleh Allah itu. Kemudian ada juga dibaca Al-Qurannya, dibaca tafsir-tafsirnya menjadi ilmu pengetahuan. Nah, setelah dijelaskan, dibaca Al-Qurannya, dibaca tafsir-tafsirnya, diapakan, diterjemahkan, dipahami maknanya, disiarkan dan direncanakan dan menjadi gaya hidup. Jadi orang yang punya gaya hidup Al-Qurani adalah dia selalu tahu apa yang dibacanya, apa maksud yang dibacanya. Nah, ini kebanyakan orang mengamalkan sesuatu yang masih dangkal wawasan. Wa ma atainahum min
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Kami tidak pernah memberikan kitab-kitab yang mereka baca, ya kan? Apa yang dibacanya? Yaitu kitab-kitab kuno yang karangan nenek moyangnya dulu, ya kan? Dan kami tidak pernah yang memberikan kepada mereka memberikan peringatan pada orang-orang yang sebelumnya. Yang kami tidak pernah mengutus orang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Nah, kami tidak pernah mengutus orang lain. Kalau dikatakan nenek moyangnya, dikatakannya tidak pernah diutus. Jadi diutus adanya Muhammad untuk menyempurnakan cara orang beribadah itu. Jadi yang diutus oleh Allah itu hanya Muhammad aja untuk menyampaikan dan mengingatkan. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakazzabu rusul rusuli fakaifa kana nakir. Dan orang-orang yang sebelum mereka tidak mendustakan para rasul. Sedang orang-orang yang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Terdahulu itu, namun mereka mendustakan para rasulku, maka lihatlah bagaimana dasarnya akibat kemungkaranku. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Ya. Jadi orang-orang yang terdahulu itu tidak pernah melakukan mendustakan para rasul, maksudnya orang yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Dan orang kafir Mekah itu sepersepuluhnya daripada pemahamannya itu belum ada untuk utusan Allah kepadanya. Sedikit sekali dia mengenal, tapi tidak paham. Ulang lagi. Dan orang-orang yang sebelum mereka
mendustakan para rasul. Sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Ya. Namun mereka mendustakan para rasulku, maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Dan orang-orang yang sebelum mereka, ya kan, sebelum mereka mendustakan Para rasul. Sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima orang-orang kafir Mekah itu belum menerima 1/10 pun dari apapun yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Ya. Namun mereka mendustakan para rasulku. Ya. Jadi jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan munculnya Muhammad sebagai utusan Allah, dia menganggap bahwa itu sudah lama. Nenek moyang kami dahulu ya sudah mendustakan itu, warisan dari nenek moyang itu mendustakan Rasul. Iya kan? Ini dari nenek moyang kami dulu. Kenapa? Dia dari dulu itu sudah mendustakan Rasul, mendustakan Ibrahim itu. Ya, karena kebodohannya orang-orang kafir Mekah itu. Kemudian datang lagi Muhammad menyampaikan lagi. Nah, dia berpegang teguh kepada 1/10 pun mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Karena dari dulu kok orang tua kami aja enggak mendustakan rasul-rasul. Datang lagi kamu rasul yang belakangan, ya enggak bakal lah kami mengikuti kamu. Nah, ini kira-kira pemahaman nenek moyang kami dulu. Telah tidak percaya, nanti mendustakan, tidak percaya kepada rasul yang dulu itu. Sudah itu datang kami rasul lagi. Ya bagaimana mesti kami percaya kepada kamu? Nenek moyang kami dulunya enggak, ya kan? Kenapa? Karena dia menyembah berhala, menyembah hawa nafsunya. Ini masalahnya. Kalau diikutinya ajaran Muhammad, dia merasa sempit alam. Kebebasan tidak ada lagi, minum-minum tidak ada lagi, berjudi tidak ada lagi, berzina tidak boleh lagi, ya kan? Dia menganggap itu adalah budaya orang Arab, tidak boleh dibuat budaya jahiliyah. Padahal maksud Allah menyampaikan kepada mereka-mereka yang bodoh itu supaya dia jangan diazab oleh Allah karena sikap dan perilakunya dalam hidup di zaman jahiliyah. Sampai sini dulu ya. Misalnya sampai sini nih, 2 ayat lagi. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jannah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin sadid. Katakanlah
aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanya seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Laksanakanlah sendiri-sendiri apa itu. Katakanlah, hai Muhammad, ya, sesungguhnya Ingatkan kepadamu. aku mengingatkan kepada kamu sendiri bahwa antakumu lillahi masna, hendaklah kamu menghadap menemui Allah itu sendiri, berdua atau sendiri, ya kan? Kemudian katanya tafakar. kawanmu itu tidak gila. Kawanmu itu tidak gila. Jadi kawan kamu itu tidak gila Sedikit pun, dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya, kawan bagimu kamu itu tidak gila, dan dia hanya memberikan sebagai pemberi peringatan sebelum menghadapi azab yang keras. Nah, sebelum kamu menghadapi azab yang keras. Jadi Muhammad itu diutus hanya sebagai memberikan peringatan pada orang sendiri atau berdua, dua atau sendiri, supaya dia memikirkan, ya kan, akibat dari perbuatannya yang diingatkan oleh Nabi sendiri sebelum dia menemui azab itu yang keras. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta padamu, maka itu untukmu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untukmu, untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, ya kan? Kata Allah, hai Muhammad, katakan kepada orang-orang itu, ya kan, imbalan apapun yang dia minta, maka imbalan itu adalah untuk dirimu, dan imbalan untukku adalah hanya dari Allah, kata Muhammad. Dan Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Teman? Itu lagi dah full. Ini sudah saya lagi tu. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang baik.
Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku itu mewahyukan kebenaran dan dia maha mengetahui mendengar segala yang gaib. Tuhanku itu tahu segala sesuatu yang gaib. Sadaqallahul azim. surat Sabah, kaum Sabah. Kalau ini besok petir. Sekarang 40, besok 49. Ini Kaum Sabah itu adalah di sini.